juga kepada Tuhan Yesus. Kita mau dikumpulkan oleh Tuhan di rumah gereja dalam satu persekutuan ibadah doa bersama. Dan ibadah ini akan dipimpin langsung oleh Pendeta Nol Valianus Belial MPH. Dan kami Komisi KPDP mengucapkan selamat datang kepada kita semua dan selamat kita beribadah. Dia yang berdiri, kita habiskan ibadah ini, ibadah Sabtu berdoa saat ini dihabiskan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di surga, kami semua yang ada di saat ini menyiapkan hati kami untuk mau membaca tetapi juga akan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkenan mendidik kami, pribadi lepas pribadi kami, membawa kami untuk kami boleh fokus dalam pembacaan tetapi juga dalam renungan firman. Sehingga dalam segenap kehidupan yang harus kami jalani, kami mampu untuk mempertanggungjawabkannya melalui sikap hidup kami dalam tugas dan tanggung jawab kami di hari lepas hari. Kuasai kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan berfirmanlah bagi kami semua, karena kami semua siap dan sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca bagian firman Tuhan masih di sekitar bacaan kita sepanjang minggu yang berjalan ini. Menurut kita surat Paulus kepada jemaat di Roma pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai 14. Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Mati dan Bangkit dengan Kristus. Demikian bunyinya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena
kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk anugerah keselamatan, kemenangan bagi kita semua. Kita semua bersyukur ketika kita boleh menyelami setiap kasih dan anugerahnya setelah kita melewati Paskah besar. Paskah besar karena di tanggal 20 dalam kalender gerejawi adalah peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Tapi sesungguhnya di setiap hari Minggu kita ada dalam peristiwa Paskah kecil. Mengapa? Karena ada perbedaan. Kalau Paskah besar semua gereja, bahkan ada gereja yang bikin jadi pengucapan. Dan kalau setiap hari Minggu yang pasti itu hanya dilihat sebagai rutin untuk bagaimana orang mau ada dalam persekutuan yang memuliakan Tuhan. Tapi karena memang juga peristiwa kebangkitan Yesus adalah juga awal mula untuk orang menjadikan kehidupan dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Kita telah melaluinya dan kita sedang ada dalam penantian untuk peristiwa kenaikannya ke surga. Karena ini sebulan Mei tanggal 29 nanti kita akan ada dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Satu rentetan mulai dari minggu sengsara, kematian, kebangkitan, kenaikan sampai pada peristiwa keuangan atau Pentakosta. Itu adalah satu mata rantai yang tidak dapat diputuskan. Itu semua berkaitan. Dan yang pasti kita semua bersyukur karena kita mengalami anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa. Karena Tuhan Yesus telah memberi kita pengampunan, telah memberi kita kesempatan untuk bagaimana lepas dari kungkungan dosa, dari maut. Kadang membuat kita ada dalam kecemasan, kekhawatiran, rasa takut,
dan gelisah menghadapi setiap kehidupan. Namun saudara-saudaraku, apakah itu berarti kita boleh terus-menerus hidup dalam dosa? Ketika kita sudah menerima kasih dan karunia-Nya dalam perjalanan kehidupan kita. Hal inilah yang juga menjadi pertanyaan yang diungkapkan oleh Rasul Paulus melalui perikop bacaan kita. Yang pasti di setiap kolom dalam ibadah-ibadah yang sudah kita selenggarakan, kita pun mungkin dipertanyakan lagi tentang hal ini. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Kita mungkin punya jawaban-jawaban yang berbeda, tetapi oleh Paulus dia mau katakan sekali-kali nyata, sekali-kali tidak. Mengapa Rasul Paulus mengungkapkan bahwa sekali-kali tidak? Dalam kenyataan mungkin kita mau katakan kenyataan begitu. Orang yang terus bergelut dalam dosa, maka kenyataan mereka terus menikmati anugerah dari Tuhan. Sehingga kadang kita pun memunculkan protes kita, entahkah kepada orang-orang yang dekat dengan kita, amat terlebih mungkin secara langsung kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, dorang-dorangnya gak jaga kalian di ibadah, malu pasangan terus. Kadang seperti itu yang kita mau katakan. Kita tak mau balik, kita berupaya dekat dengan Tuhan, malah kita susah terus. Orang kadang mempertanyakan itu karena dalam dirinya pada kenyataan pun belum ada dalam perubahan. Karena ternyata dalam dirinya oleh Rasul Paulus masih ada dalam kehidupan sebagai manusia lama. Karena terus mempertanyakan, mempersoalkan akan hal itu, sehingga bahasa daripada firman selumbar yang ada di matamu jangan tidak ada kalian, tapi balok yang ada di depan sesamamu itu yang telah lihat. Kesalahan daripada orang itu yang lebih cenderung kita mau nilai dibandingkan kita melihat kesalahan kita. Karena itu Rasul Paulus mau mengatakan bahwa mengapa sekali-kali tidak? Karena dia mau katakan siapapun kita telah mengalami baptisan melalui Yesus Kristus. Kita menerima baptisan bukan karena airnya, tetapi ketika baptisan yang kita terima dikatakan dilakukan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Artinya hendak memeteraikan kepada kita bahwa sesungguhnya melalui kematian daripada Yesus Kristus, anugerah keselamatan telah kita terima ketika kita pun telah mengalami baptisan kudus. Itu berarti kuasa dosa senantiasa telah ditanggulangi oleh Tuhan Yesus karena ditimpakan kepada Dia walaupun Dia tidak melakukannya. Sehingga Rasul Paulus mengatakan bahwa dengan baptisan itu mau mengatakan kepada kita dosa tidak akan berkuasa lagi. Sekalipun dalam kenyataan dosa masih terus mengintai.
setiap kehidupan kita. Dia mau supaya bagaimana kita akan selalu siuman. Ketika ada dosa, bagaimana kita selalu mau menyadari bahwa ternyata dosa boleh itu, jangan tompeti. Sebab bukan berarti ketika kita telah menerima karunia keselamatan melalui pengorbanan Yesus, maka Tuhan tidak akan menemukan lagi dosa dalam praktek kehidupan kita. Itu pasti ada. Untuk mau melihat sejauh mana kesetiaan kita, sejauh mana kita mampu bertahan, sejauh mana kita mampu untuk menjalani kehidupan dalam iman dan menyadari dosa yang tidak membaiki. Bukan sebaliknya, orang semua dosa membaiki. Karena kadang-kala orang berpikir ini kata hatinya kita, ini karena pembalasan kita, ini karena egonya kita dan lain sebagainya. Rasul Paulus mengatakan hidup dalam dosa setelah menerima anugerah adalah satu pengkhianatan terhadap kasih dari Allah. Sehingga siapapun kita dipanggil untuk bagaimana tidak akan berpikir menyalibkan Yesus untuk kedua kali, tetapi bagaimana kita mau hidup dalam kekudusan, bukan dalam kedagingan kita. Karena kata firman, seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, maka kita berarti dipanggil untuk bagaimana hidup dalam pembaharuan. Sehingga dia katakan di ayatnya yang ke-11 bahwa anggaplah dirimu mati terhadap dosa, tetapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Hidup baru itu bukan hanya satu perubahan perilaku, tetapi bagaimana ada perubahan identitas. Artinya bukan berubah KTP-nya, tetapi bagaimana kita mampu berubah dalam segala hal sebagai manusia yang dikatakan ciptaan baru. Sebab hidup baru berarti kita tidak lagi akan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita tidak lagi akan dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawi. Karena secara manusiawinya kita masih diliputi hal seperti itu. Emosional kita, bahkan pun kehebatan kita, kemampuan kita, terkadang itu yang kita andalkan. Orang pikir kalau kita kok hebat, kita kok mampu, kita punya power dan lain sebagainya. Sehingga betul-betul dia mau supaya kalau hidup manusia baru, kita tidak akan lagi melakukan sikap hidup yang kadang-kala menyakiti hati Tuhan. Karena secara emosionalnya kita kadang kita jalan di dalam kehidupan. Entahkah pribadi kita, untuk diri kita sendiri pun, atau untuk keluarga kita, kadang kita jalani itu. Saya sempat mengatakan di ibadah waktu itu bahwa secara manusiawinya kita, kalau sebagai ibu, kadang-kala yang namanya manusia lamanya kita, egonya kita pasti akan muncul. Contoh misalnya, tong semua masak,
Wong suami dan anak nggak tengok apa perasaan kita. Ya, emosional pasti muncul. Kalau orang cuma lupa asal dan korek atau asal dan tengok, atau ketika kita kalau berupaya sedapat mungkin kasomanita bagus-bagus, dia kunci yang sana mengatur soal sampai apa kompemen. Ya. Kalau seluruh berkali berpikir, oh ini doa menghargai, emosional pasti akan muncul, egonya kita pasti akan muncul. Dalam hidup bersekutu memuji memuliakan Tuhan pun kadang muncul. Ketika kita melihat orang itu nggak kepada bahagia, coba diberi perhatian. Ya. Orang tua rajin, coba diberi sunnahnya. Dan ada banyak hal yang kadang-kala membuat kita terjebak, sekalipun mungkin kita pandang itu hal kecil, tetapi itu punya dampak yang besar. Berarti kita masih hidup dalam kelaliman bangsa Paulus. Kita belum hidup dalam kebenaran, kita belum hidup sebagai manusia yang baru, tetapi ternyata kita masih dibawa pada hubungan dosa, mau, seakan masih menguasai kita. Karena itu Paulus mau katakan, janganlah dosa berkuasa lagi dalam tubuh yang fana ini. Saya katakan di ibadah dan itu bahwa kadang orang kan berpikir, tapi diri saya ini masih daging, cubit sana masih sakit. Ya. Tetapi bagaimana kita mampu menepi setiap pandangan-pandangan yang pada akhirnya mau mengarahkan tubuh kita kepada kejahatan. Mungkin orang permata, mungkin topeng kepala ini tidak melakukannya, tetapi tangan dan kaki kita mungkin melakukannya. Dia mau katakan, jangan orang tubuh kita salah satu orang jadikan sebagai bentuk kehidupan dalam dosa. Tetapi bagaimana kita mampu melakukan sesuatu yang benar? Karena kita tidak lagi di bawah hukum Taurat, tetapi kita telah menerima kasih dan karunia Tuhan. Siapapun kita telah menerima kasih karunia Tuhan. Nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan, anugerah dan berkah itu adalah bagian anugerah daripada Tuhan. Yang sekali pasti kita tak akan pernah mau mengatakan Tuhan doa kasih akan kita nafas kehidupan. Kalau sudah kasih berarti kamu semua mati. Ya. Kita diberi kesehatan, sehingga jangan sekali-kali kita pun mau mengatakan Tuhan tak kasih akan sehat. Kalau kita orang sakit, kalau kita kumpul di sana. Dan ada banyak hal lagi. Betul-betul kita diajarkan untuk menikmati keselamatan, sehingga mampu membawa diri kita pada pengampunan, pada pembaharuan diri secara utuh, sehingga dia mau katakan hiduplah dalam kasih. Biar semua sakit hati, marilah kita hidup dalam kasih. Tentu mampu berdamai dengan siapapun, mampu berdamai entah dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan lingkungan sekitar, tetangga kita, kerabat kita, dalam hati yang tulus. Kalau kurang dia yang mau terima, ya kurang dia terus. Ya. Tapi bagaimana hati kita mampu membuka pintu hati untuk ada damai dan sukacita, sehingga yakinlah ketika kita mampu mengalahkan tawaran dosa yang ada, yang pasti kita akan selalu merasakan bahwa
kasih karunia Tuhan tak pernah berkesudahan, betul-betul membawa kita dalam anugerah keselamatan yang membawa kita dalam sukacita penuh dengan anugerah dan berkat sekarang dan untuk selamanya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kepada-Mu ya Tuhan Allah, kami mengangkat segala pujian dan syukur karena begitu besar kasih dan anugerah Tuhan yang boleh kami nikmati dan alami, sehingga kami pun boleh dituntun dengan kebenaran firman-Mu, sehingga membawa kami untuk boleh menjadi umat yang setia, yang betul-betul mengalami satu kehidupan sebagai manusia yang baru, yang lepas dari setiap hubungan dosa, dan membawa segenap kehidupan kami dalam kesetiaan, dalam ketaatan, tetapi juga melalui sikap hidup dan perilaku yang tentu seturut dengan kehendak-Mu. Karena itu, beri kiranya kami semua hikmat, kearifan dan kebijaksanaan untuk bagaimana kami boleh menjalani segenap kehidupan yang mengandalkan Tuhan, supaya ada sukacita dan damai, ada kebahagiaan karena kemenangan yang selalu Tuhan anugerahkan bagi perjalanan kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah jauh dari kami, tapi akan selalu menolong dan menopang kami, memberkati kami, sehingga peristiwa kebangkitan-Mu mengalahkan maut akan membawa kami semakin ada dalam kesetiaan mengiring Engkau melalui sikap hidup kami yang betul-betul diberkati dalam segala hal. Walaupun kami sadar Tuhan bahwa manusia daging kami kadang-kala masih terus menguasai kami dan kadang membuat kami sulit untuk menerima setiap kenyataan yang ada. Tetapi ada pengharapan bahwa Engkau selalu menemani dan membentengi kami, sehingga tidak akan membiarkan kami jatuh, tidak akan membawa kami kembali ke kubangan yang lama. Tetapi bagaimana dari setiap tantangan dan pergumulan yang mungkin harus dihadapi akan semakin mendewasakan kami, karena kami menyadari bahwa melalui baptisan kudus sesungguhnya kami telah menikmati kehidupan yang baru yang akan selalu menunjukkan kesetiaan dan ketaatan hanya kepada Tuhan. Kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus dan penghantaran Roh Kudus akan menyertai kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Kita mari berdoa. Segala kemuliaan dan syukur kami persembahkan kepada ya Tuhan yang telah memberkati persekutuan beribadah doa bersama dari awal sampai dengan akhirnya. Terima kasih di dalamnya Tuhan kami boleh memperoleh berkat lewat kebenaran firman yang telah dilakukan oleh hamba-Mu Pendeta Fali Master Teologi. Kiranya ya Tuhan Yesus Kristus, apapun yang telah kami dengarkan di pagi hari ini akan memberikan kekuatan kepada kami semua, dan biar kiranya Roh Kudus yang bekerja akan senantiasa firman ini akan senantiasa bermanfaat untuk kami boleh terapkan dalam kehidupan kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih banyak Bapa di sorga, hamba-Mu yang telah melayani kami di pagi hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Engkau Tuhan yang akan memberkati hamba-Mu di dalam segala tugas kerja, tanggung jawab pelayanan, bahkan pun di tengah jemaat, ketua badan pekerja majelis jemaat dunia. Tuhan berkati hamba-Mu, beri kuat, beri sehat, kiranya dia boleh melaksanakan semuanya itu dengan
yang baik seturut dengan kehendak-Mu. Bersama dengan kehidupan keluarga, kiranya juga Kau berkati suami bersama dengan anak-anak. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan akan selalu melingkupi kehidupan keluarga pendeta hari ini dan sampai selama-lamanya. Jemaat-Mu yang hadir beribadah juga, Kau juga yang akan memberkati kami dalam segala tugas aktivitas pekerjaan kami sepanjang hari ini ke depan Tuhan. Engkau yang akan melihat melindungi kami, dan kiranya kasih dan anugerah juga akan melingkupi kami semua dalam kehidupan kami. Terpuji-puji nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan yang akan berkenan bagi kami semua agar kami boleh tiba dengan selamat. Ya Bapa di dalam surga, kiranya di hari-hari yang akan datang, kuasa Roh Kudus Tuhan yang akan senantiasa selalu ada dalam kehidupan jemaat, untuk kiranya boleh hadir bersama-sama dalam persekutuan beribadah doa bersama. Tetapi kami serahkan kepada-Mu, biar kehendak-Mu saja yang terjadi, bukan kehendak kami. Inilah doa kami, seru sembahyang kami Tuhan, permohonan kami. Kiranya Engkau mendengarkan hanya di dalam nama-Mu, ya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami serahkan doa ini dan kami berdoa pada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kepada Tuhan Yesus supaya kita boleh berjalan dengan baik. Kami Komisi KPDP mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka dari Anggota LPH yang sudah memimpin ibadah kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati, dan kepada Yesus yang hadir di pagi hari ini, Diaken Adolfina Laihan, Ketua Kris Omukau, Ketua Tony Batas, Diaken yang lingkungan yang sudah hadir pagi hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati, dan kepada Komisi KPDP, Komisi Dia Bapak disampaikan terima kasih, dan kepada Komisi KPDP yang bertugas di pagi hari ini, terima kasih. Dan pria bapak dan wanita kaum ibu yang mengisi di pagi hari ini, disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan kepada jemaat yang sudah hadir di pagi hari ini, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Dan jumlah kehadiran kita di pagi hari ini berjumlah 14 orang. Dan untuk ibadah bulan depan akan dipimpin oleh Penatua Katrina Gabriel dan yang bertugas jemaat Kolom 1. Sekian, terima kasih dan selamat